Ya, shalom. Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, saya ingin rileks, tetapi ini tetap ya, di dalam pelayanan saya, dalam doa dan pengurapan, ada firman. Saya ingin menyampaikan, saudara-saudara, isu-isu terakhir, ya, banyak sekali mempertanyakan kapan Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, saudara. Ya, karena mungkin ini banyak faktor kesulitan kondisi seperti ini, banyak orang yang masih mampu bertahan, ya, ada yang sudah setengah mampu sampai tidak mampu, saudara, putus asa. Sampai ada yang mau bunuh diri karena kondisi mereka. Baik di dalam masalah ekonomi, ya, kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha, baik mereka yang bekerja sendiri maupun yang bekerja sebagai karyawan. Juga ada sakit penyakit, macam-macam. Masalah-masalah di rumah tangga, keluarga, semua terimbas, saudara. Dan iman, jauh-jauh hari Tuhan sudah beritahu loh itu ya, yang masih ingat, akan ada goncangan iman, sampai imannya gugur. Pertanyaan yang sering kali muncul, saudara, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Selalu dijawab segera. Alkitab mengatakan begitu, saudara. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sejak sekolah minggu, saudara. Dan waktu masih muda saya sering keluar kota dalam bisnis saya banyak mendengar mengenai akhir zaman, kedatangan Tuhan itu dari dulu, sudah puluhan tahun, saudara. Ini sejak di Alkitab ini. Tapi saudara-saudara, pertanyaan menggema terus, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kan jawabannya segera. Tapi kadangkala, saudara-saudara, jawabannya meleset, saudara. Ya, meleset. Ya, melesetnya gimana? Begini. Tanyanya kapan? Tapi keluarnya kok nanti yang terdahulu menjadi terakhir. Yang terakhir menjadi terdahulu, itu Alkitabiah. Tapi ini tidak tepat, saudara. Tanyanya kapan? Jawab kapan. Kenapa Tuhan Yesus sampai sekarang belum datang? Dan hanya dikatakan segera. Dan bahkan ada orang-orang yang berani, saudara, menubuatkan, menyatakan diri, menghitung, mengutak-atik hari, dan lain sebagainya. Sehingga mereka berusaha tahu. Tapi Alkitab mengatakan tidak bisa. Anak manusia nggak tahu, hanya Bapa. Yang diberitahu hanya tanda-tanda, saudara. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu tercatat di Alkitab, saudara. Sedikit sana banyak tercatat. Sampai adanya pengangkatan, saudara-saudara, kesulitan, kesusahan besar, ya, wah, itu ada semua. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Apa yang sebetulnya harus kita tetap kuatkan, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, ya, seakan-akan kata-kata segera itu ngambang, saudara. Ya, tidak. Kenapa Tuhan Yesus sampai sekarang belum datang? Tapi tanda-tanda itu sudah ada untuk kedatangannya Tuhan. Ya, coba saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara buka Alkitab saudara, dan saya buka Alkitab ini, saudara, saudara bisa membaca, ya, di sana di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16, saudara baca semua. Di sana judulnya Hari Tuhan. Ya. Ini jawabannya, saudara-saudara. Ya, jawabannya. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang,
Wah, itu kalau cerita tentang akhir zaman, hamba-hamba Tuhan itu yang memprediksi bernubuat dan sebagainya. Ini jalan terus, tapi orangnya sudah meninggal, tapi Tuhan belum datang, saudara-saudara. Ya kan seperti itu. Nah, ini kalau saya membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 16, saya tidak baca semua, saudara, tapi saya mau membaca ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tapi kalau saudara membaca semua bagus itu, ya, sampai ayat 16. Dikatakan begini ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, banyak orang kan, apa Tuhan lalai? Ya, banyak yang mengecek dan lain sebagainya, macam-macam lah, ya, mengenai Tuhan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, nah ini, tetapi ia sabar. Sekali lagi saya katakan sabar. Rahasia saya berhasil di ADM, ya, saya ngomong berhasil di ADM, saudara-saudara. Tidak sombong-sombongan. Bukan karenanya sayanya, tetapi pekerjaannya Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di ADM. Ya, melalui saya dipakai. Saya hampir tidak sabar, tapi Tuhan mengatakan sabar. Dan ini ada lagi kata sabar. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar kamu itu siapa? Kita semua, saya, saudara, semua orang ciptaannya. Karena ia menghendaki, Tuhan menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa, jangan sampai ada yang tidak selamat. Jangan sampai ada yang binasa, berarti semua hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Ya, ini maksudnya Tuhan seperti ini, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang ini termasuk siapa? Saya dan saudara, meskipun sudah ada iman. Apalagi yang belum percaya, Tuhan tunggu. Orang yang belum percaya ditunggu. Orang yang sudah percaya tetapi mereka melanggar, berbalik, mulai imannya kendor, bahkan imannya gugur, beriman kepada yang lain. Ini Tuhan tunggu. Semua, saya, saudara, baik bukan? Kan Tuhan tidak ingin semua orang binasa, saudara. Tetap masuk dalam hadiratnya. Ini saudara-saudara. Lalu apa, saudara-saudara, yang kita lakukan? Dikatakan supaya kita berbalik dan bertobat. Kalau ada kekeliruan cara kita lakukan, melanggar firman, ya jangan dilanggar lagi. Begitu aja lah. Berjalan bersama Roh Kudus. Maka saya katakan ada pengurapan terus, saudara. Supaya saya diurapi, dimampukan terus. Tetap imanmu. Tuhan sudah menyampaikan imanmu harus kuat, harus sehat, harus teruji. Kalau saudara membaca ayat 14 begini, saudara, ya, 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini yang terjadi ini loh. Kamu harus berusaha. Tidak bisa enak-enakan, saudara, yemah-yemah, tenang-tenangan. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dengan Tuhan Yesus Kristus. Jelas? Tidak bernoda, tidak bercacat, tanpa Roh Kudus, nonsen. Lalu kalau saudara membaca ayat 15, terusnya begini, saudara. Anggaplah, ya, kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Butuh hikmat, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, supaya kesabaran yang Tuhan berikan ini untuk saya dan saudara, supaya saudara selamat.
menanti yang belum percaya, menanti mereka yang sudah percaya tetapi melanggar, mulai belok kiri, belok kanan, tidak tegak lurus kepada Tuhan Yesus. Hati-hati saudara, ini maksudnya. Saudara dan saudara kalau melihat di sini juga ada ayat begini saudara, ya, begini ya. Kenapa kau belum datang? 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 16 ini, ya, di sana dikatakan saudara-saudara, ya, bahwa kalau harinya Tuhan dan harinya manusia, manusia harinya 1000 tahun, Tuhan itu 1 hari, ya, 1000 tahunnya manusia itu hanya 1 harinya Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan datang segera. Dan tadi sudah saya sampaikan, bukan lalu dijawab yang lain-lain. Jangan memprediksi lalu, kapan Pak Tuhan? Lalu dengan ada dapat hikmat roh, nubuat, dan lain sebagainya. Mulai ngarang sendiri. Kedatangan Tuhan, hari, tanggal, jam, tahun, kok bisa tahu? Nggak bisa. Ayat firman Tuhan jelas dicatat, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Anak manusia pun tidak, Tuhan Yesus tidak. Apalagi kita, saudara. Tetapi ada tanda-tandanya aja. Dan ada ini pernyataan Tuhan. Ya, bukan lalu yang terdahulu jadi terakhir, yang terakhir, ya itu bisa. Tapi konteksnya bukan tanya ini, saudara. Mengenai kapan, tanyanya kapan kok, ya mesti harus tahu toh kapan begitu. Tapi ini dijawab sudah, ya, mengenai harinya, mengenai kesabaran Tuhan, mengenai orang-orang yang belum percaya dan juga orang yang katanya sudah percaya tetapi mulai keluar dari firman-Nya, keluar dari pagarnya Tuhan. Kembali. Tuhan ingin saya dan saudara selamat, tidak binasa. Jangan diotak-atik lagi saudara-saudara. Ini jawaban. Ya, ini jawaban. Kumohon Roh Kudus berikan pencerahan lebih jauh kepada saudara dan saya. Jangan suka tanya-tanya lagi saudara-saudara kepada hamba-hamba Tuhan siapapun. Takutnya salah. Tapi jawabannya ini saudara. Dari saya, Alkitab, mohon hikmat Roh Kudus. Saya bukan seorang teolog, tapi saya tahu Alkitab tercatat ini, kata-kata ini. 2 Petrus 3, ayat 1 sampai 16. Silakan saudara teliti baik-baik. Ya, Tuhan sudah sangat sabar kepada saya dan saudara. Saudara-saudara, kita mau hidup 2 kali, atau mati sekali, atau hanya hidup sekali tapi matinya 2 kali. Mari pelajari saudara. Tetap percaya. Tekuni iman yang saudara dan saya sudah dapatkan. Dan itu harus dimampukan terus-menerus oleh Roh Kudus. Ya, saya akan mengurapi saudara. Terus, urapan ini ada kuasanya. Bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Yang bekerja lewat minyak ini, yang sudah dikuduskan sesuai perintahnya. Semua harus sesuai perintahnya, saudara. Luar biasa. Kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang menyatakan, kalau Tuhan yang menghendaki, pasti semua baik adanya. Dan itu akan berhasil. Roh Kudus yang akan bekerja. Akhirnya saudara, saudara dimampukan dulu iman saudara. Karena imanmu itu untuk mengalahkan yang namanya kuasa gelap, mengalahkan iblis, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan yang namanya
okultisme ya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan iman yang ada pengurapannya daripada Roh Kudus, imanmu dikuatkan menjadi iman yang kuat, iman teguh, iman sehat, iman teruji. Mari saudara, apa kebutuhan saudara? Pertama, saudara butuh supaya kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Hargai kesabaran Tuhan, saudara. Ya, tetap setia, tetap kokoh teguh. Jangan sampai tidak ada minyak loh, saudara. Tidak ada Roh Kudus loh, saudara. Di dalam saya dan saudara harus ada. Ini, saudara. Kalau sekarang minyakmu belum dikuduskan, sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan minyakmu, supaya Roh Kudus bekerja dan minyakmu menjadi kudus. Kuasa Tuhan bekerja. Mari saudara, kita pakai dulu ya, kita urapkan nanti secara. Saudara, kebutuhannya apa? Macam-macam kan saudara. Ya, mari diurapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diurapkan. Roh Kudus biar bekerja. Kalau ada yang sakit saat ini, ya, kalau ada yang imannya mulai lemah, imannya mulai lemah, imannya mulai goncang, tanda tanya terus. Sekarang ini diteguhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Imanmu kuat, imanmu kokoh, imanmu teguh, dan imanmu sehat, teruji, berhasil engkau. Sakit-sakitnya akan dipatahkan, akan dilenyapkan semua sakit penyakit itu. Ada kuasa-kuasa jahat mengganggu, kuasa jahat itu dikeluarkan semua daripada rumahmu, kehidupanmu, di mana saja. Engkau berdaulat atas nama Dia, nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang Maha Kudus itulah yang bekerja. Dan engkau akan diberkati hidupmu. Bukan saja rumah tangga keluargamu, semuanya termasuk usaha pekerjaan diberkati. Caranya ajaib. Percaya kepada Dia. Sumbernya bukan manusia, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dengan Roh-Nya yang Maha Kudus sudah dicurahkan atas saya, atas saudara, atas semua yang percaya. Sabar. Ingat harinya Tuhan tidak sama dengan harinya kita, saudara. Satu hari bagi kita 1000 tahun. Bagi Tuhan satu hari, bagi kita 1000 tahun, saudara. Dan Tuhan mengatakan, jangan sampai bercacat, tercela bernoda. Mari kembali, berbalik jalan Tuhan, pagarnya Tuhan. Kita tetap ada di sana. Kuasanya bekerja untukmu, untuk saya. Percaya, Roh Tuhan akan bekerja luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, itu jawaban. Jangan salah lagi, saudara. Tekun saja. Tekun saja. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan mengatakan segera. Kapan? Ingat. Harinya Tuhan dan kita berbeda, saudara. Tapi saudara, Tuhan begitu sabar untuk saya dan saudara, untuk kita semua, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu di dunia sampai di dalam surga. Di dunia engkau akan dibuat berhasil usahamu, keluarga rumah tanggamu, kesehatanmu, kehidupanmu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, engkau akan ditopang oleh tangan yang kuat Tuhan Yesus Kristus, Roh-Nya yang Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, soteria. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasmu, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, saudara. Amin.